Halo semua, kembali lagi bersama saya Adriel Ruben Matthew. Toyota Avanza merupakan mobil yang sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lama. Mungkin sejak tahun 2000-an ya, 2005 lah kurang lebih. Dan di akhir tahun 2021 kemarin, Toyota Astra Indonesia memberikan kejutan bagi konsumen setianya dengan meluncurkan ini, Toyota Avanza 2021. Samping saya ini adalah Toyota Avanza G1.5 CVT TSS 2021. Ini merupakan line up tertinggi dari keluarga Toyota Avanza. Di bawahnya masih ada G CVT non TSS, masih ada Toyota Avanza E 1300. Oke, kalian berpikir bahwa kok ini sih kenapa yang paling tinggi di line up Avanza, kan masih ada Veloz. Nah, kalian harus tahu, sekarang Avanza dan Veloz itu merupakan dua model yang berbeda. Jadi namanya sekarang bukan Toyota Avanza Veloz bro, Toyota Veloz aja. Oke, kalau di Toyota Veloz itu kalau nggak salah ada tipe Ki, ada Ki TSS, ada Ki manual juga. Setahu saya sih seperti itu ya. Nah, balik lagi ke mobil ini, kita akan membahas lebih lanjut apa saja perubahan pada mobil ini. Karena unit di sebelah saya ini adalah Avanza dan bukan Veloz, jadi saya akan lebih detailnya ke Avanza. Dan kita akan bersama-sama melihat perubahan apa saja yang dilakukan oleh Toyota Astra Indonesia terhadap mobil yang dicap sebagai mobil sejuta umat di Indonesia. Kita lihat dari sisi depan mobil ini. Mobil ini secara depan, belakang, samping berubah total. Sekarang Toyota menyematkan desain King Look untuk Avanza ini. Bisa dilihat lampu semakin sipit, ya kan, grillnya yang di bawah membesar. Terus juga di sini ada garis tarikan garis yang menurut saya tuh keren banget ya. Ini tuh nggak pernah kebayang teh mobil Avanza, mobil yang sejuta umat di Indonesia tuh desainnya bisa kayak gini tuh keren banget itu loh. Jadi dari depan tuh dilihatnya sangar kalau menurut saya. Dan di sini juga terdapat list chrome yang menurut saya tidak norak, karena mobil ini jujur sangat minim sekali list chrome-nya di depan, jadi kelihatannya enak dilihat gitu loh. Secara teknologi lampu, sekarang headlight atau lampu depan Toyota Avanza ini sudah semuanya full LED, mulai dari lampu kecil, lampu besar, ya, sampai lampu dim hingga lampu sennya pun sudah menggunakan LED. Cuman memang secara dari fog lamp masih menggunakan halogen biasa. Dan menurut saya, setelah saya tes di malam hari, pancaran dari lampu LED pada mobil ini jika digunakan pada malam hari itu sangat terang dan sangat tegas lampunya, namun tidak menyilaukan pengendara depan. Oke, untuk sektor mesinnya sendiri sebenarnya masih sama kayak Avanza 1500 yang dulu ya. 2NRVE 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga 106 horsepower dan torsi 137,2 Nm. Tetapi sekarang mobil ini sudah menggunakan transmisi CVT dan perubahan besar salah satunya adalah di sektor penggeraknya. Ya, sekarang Avanza ini sudah front wheel drive. Kalau menurut saya Avanza itu dijadikan front wheel drive sangat cocok. Karena kenapa? Gabungan antara front wheel drive dengan CVT itu merupakan gabungan terbaik untuk mobil yang digunakan di dalam kota. Dan menurut saya dengan Avanza ini dijadikan front wheel drive, ya, power loss yang dihasilkan oleh mesin itu tidak banyak ya, karena dari mesin sini nih, jadi tinggal turun ke bawah ke roda. Jadi kalau mobil rear wheel drive itu dia harus dari mesin terus tenaganya lewat gardan baru dibagi ke dua roda belakang, dan itu menimbulkan power loss yang lebih banyak ketimbang front wheel drive. Dan hasilnya adalah mobil ini jadi respon tenaganya lebih bagus ketimbang Avanza yang 1500 dulu,
dan juga konsumsi bahan bakarnya yang luar biasa di mobil ini. Kemarin saya bawa mobil ini ke Bandung, itu rata-rata dalam kota sekitar 13 km per liter setelah riset. Dan juga ketika saya berada di jalan tol dengan kecepatan rata-rata sekitar 85-90 km per jam itu bisa sampai 20 km per liter, 19,9. Nanti fotonya bakal saya masukin di sini. Dan menurut saya ini sangat cocok karena juga rival-rivalnya seperti BRV, seperti Xpander, seperti Mobilio, dan juga R3 itu semuanya sudah menggunakan layout seperti ini, front wheel drive, CVT 1500cc, dan menurut saya ini sangat cocok. Oke, jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan standar seperti ABS, EBD, dan BA. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control dan Hill Start Assist. Tetapi hal yang membuat mobil ini spesial adalah ini. Dua kamera di depan atas, ini adalah sensor untuk Toyota Safety Sense. Jadi fitur Toyota Safety Sense yang terdapat pada Avanza ini sedikit berbeda dengan Toyota Race. Perbedaannya adalah mobil ini belum terdapat Adaptive Cruise Control, sementara Toyota Race udah. Jadi fitur TSS yang terdapat pada mobil ini yang pertama adalah Lane Departure Warning atau Lane Keep Assist. Ya, sama aja. Jadi Lane Keep Assist atau Lane Departure Warning atau LDW sama itu semuanya. Prinsip kerjanya adalah dia akan menjaga mobil tetap berada di jalurnya. Kalau misalnya kita di tol nih, kalau misalnya tiba-tiba mobilnya itu geser ke kanan, dia bakal memberikan peringatan dan memberikan intervensi kepada setir, atau bahasa sederhananya adalah setir itu akan ngebelokin sendiri agar kita tetap ada di jalur kita, jadi nggak melengseng ke kanan ke kiri gitu istilahnya. Oke, jadi yang kedua adalah Front Departure Alert. Oke, Front Departure Alert ini berguna untuk memperingatkan kita ketika kita di lampu merah nih misalnya, terus udah hijau, mobil di depan maju. Nah, mobil ini akan bunyi kalau misalnya kita belum ikutan maju. Mobil ini akan memberikan peringatan pip pip pip. Nah, gitu. Jadi untuk memperingati bahwa, woi, mobil di depan udah maju nih, maju. Nah, gitu. Oke, yang ketiga adalah Rear Cross Traffic Alert. Jadi Rear Cross Traffic Alert akan bekerja sama dengan sensor mundur untuk memberitahukan bahwa ketika kita mundur nih, misalnya ada mobil dari arah berlawanan atau dari arah manapun yang akan lewat ke mobil kita, itu akan dikasih tahu dengan memberikan bunyi-bunyian juga. Jadi kalau misalnya mobil ini mundur nih agak berisik, tapi nggak apa-apa, itu demi safety. Oke, yang keempat adalah ini. Blind Spot Monitoring. Nah, jadi Blind Spot Monitoring itu sebuah sensor yang terdapat pada spion mobil kanan kiri ya. Jadi dia akan memberikan peringatan atau memberikan nyala gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pindah jalur ke kanan atau ke kiri, jadi buat ngasih tahu nih, oh di sebelah kanan ada mobil, di sebelah kiri ada mobil, dengan cara seperti sama, yaitu memberikan bunyi peringatan pip 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 atau hanya sekedar memunculkan atau memancarkan cahaya dari si spion tersebut. Dan fitur TSS terakhir yang terdapat pada Toyota Avanza ini adalah Pedal Miss Operation Control. Jadi, prinsip kerja dari Pedal Miss Operation Control ini adalah untuk mencegah kesalahan dalam menginjak gas. Apa sih maksudnya? Jadi misalnya gini, kalau misalnya di depan ada tembok atau ada mobil gitu, dan kita nggak sengaja nginjek gas, nah mobil ini nggak bakal maju. Mobil ini bakal diem karena mobil ini tahu kalau misalnya kita maju, bakal ada crash atau kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu guys. Oke, kita berlanjut ke bagian samping dari Toyota Avanza 2021 ini. Seperti yang sudah saya bilang, desain samping dari mobil ini sangat berubah ya. Mulai dari tarikan di depan, di tengah, di belakang. Sekarang juga di belakang mobil sudah menganut desain floating roof ya. Jadi sebenarnya di sini ada black panel yang membuat kesan mobil ini memiliki floating roof. Dan sekarang mobil ini memiliki desain spion yang baru yang sudah terletak di panel mobil seperti spion tangkai. Spion ini juga sudah full elektrik ketika kita mengunci mobil ini seperti ini. Spion akan tertutup sendiri, dan ketika kita membuka mobil, spion akan terbuka. Nah, dan juga di spion mobil ini sudah terdapat teknologi TSS juga, yaitu Blind Spot Monitoring. Mobil ini juga sudah memiliki teknologi Smart Entry, jadi kita cukup kantongin aja nih kuncinya, dan kita hanya perlu menekan tombol di sini, bukan tombol sih, pokoknya sensor. Jadi hanya menekan sini saja, mobil akan tertutup.
Dan untuk membukanya sama seperti menutupnya, kita cukup menekan bagian sini saja dan mobil akan terbuka dan kita tinggal masuk. Oke, secara dimensi Toyota Avanza generasi ketiga ini membesar baik panjang, lebar maupun tinggi ketimbang Avanza sebelumnya. Berikut adalah perbandingan ukuran dari Avanza generasi kedua dan generasi ketiga. Dan juga sekarang wheelbase atau jarak sumbu roda dari mobil ini adalah 2750 mm, which is, fun fact, wheelbase dari mobil ini sama dengan wheelbase dari Toyota Innova generasi pertama. Oke, dan untuk desain velgnya sendiri, Avanza memiliki desain yang baru, sudah menggunakan dual tone dengan ukuran 195 dengan tebal ban 60, dan juga mobil ini sudah memiliki ring 16. Sudah cakram remnya di depan. Dan juga sekarang improvement yang dilakukan Toyota adalah sekarang Avanza memiliki 5 baut. Dulu kan cuma 4 ya, sekarang ada 5. Sama seperti ukuran roda depan mobil ini, roda belakang mobil ini berukuran 195 60 R16. Tetapi kekurangannya ketimbang Toyota Veloz adalah mobil ini rem belakangnya masih menggunakan tromol, dimana kalau untuk Veloz itu sudah menggunakan cakram. Jadi untuk improvement kedepannya saya saran akan lebih baik jika Avanza juga dikasih rem cakram biar lebih keren dan juga stopping performance-nya biar lebih bagus. Oke, kita beralih ke bagian belakang Toyota Avanza G CVT 2021 ini. Secara desain sudah berubah total mobil ini. Menurut saya desain belakang mobil ini tuh memberikan kesan yang mewah, elegan, tapi juga ada sporty-sportingnya di bagian-bagian sini, dan juga memberikan kesan bahwa wah, ini tuh improvement banget dari Avanza sebelumnya, ya kan? Oke, lanjut ke bagian lampunya. Sekarang lampunya sudah seperti sama di depan, sudah LED semua, mulai dari ininya, rear lampnya, lampu pas lampu malamnya. Terus ini juga lampu mundur sudah sudah LED, lampu sen sudah LED. Dan tapi untuk lampu sekitaran bagasi ini, lampu plat nomor masih menggunakan bohlam atau halogen biasa. Tapi menurut saya itu oke. Dan juga di sini terdapat, ini sebenarnya bukan spoiler ya, ini extension body panel yang dibentuk menyerupai spoiler. Tapi menurut saya ini desainnya lucu sih. Jadi kelihatannya mobil ini tuh nggak botak gitu belakangnya. Dan juga sekarang wiper sudah desain baru. Habis itu juga ini logo Toyota. Dan perbedaan dengan Veloz adalah kalau misalnya Veloz tuh lampunya nyambung. Jadi saya lebih suka desain ini sih, karena lebih simpel gitu. Dan juga mobil ini sudah terdapat sensor parkir. Oke, ini salah satu kekurangan lagi ya di mobil ini. Pada saat mobil ini datang, mobil ini belum dilengkapi dengan kamera mundur. Ya, menurut saya kamera mundur itu sudah menjadi fitur yang lumrah untuk sebuah mobil gitu loh. Dan kenapa Toyota belum bisa ngasih kamera mundur, which is ini sebenarnya part yang nggak mahal-mahal banget. Tapi ini saya sudah tambahin kamera mundur, jadi sudah kesambung ke entertainment system di depan, dan agar si mobil ini kalau mundur jadi lebih enak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagasinya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bagasinya belum elektrik, masih pakai by otot. Aduh. Dan sekarang kapasitas bagasi dari Avanza ini bertambah luas ketimbang Avanza generasi sebelumnya. Oke, dikarenakan layout mobil ini berubah menjadi front wheel drive, ini berdampak positif pada bagasinya. Sekarang bagasi itu bisa dilipat rata lantai. Nih, saya tunjukkan demonstrasi lipat rata lantainya. Tarik, kita dorong ke sini, kita tekan, kita dorong ke sini lagi, kita tekan. Dan sekarang kapasitasnya menjadi sangat luas. Ini bisa koper besar, koper kecil juga masuk, sama backpack dan lainnya segala macam. Oke, sekarang kita sudah di dalam Toyota Avanza. Sekarang kita nyalain dulu karena panas. Wih, mantap. Nyalain AC. Oke, kita bahas dari segi dashboard dulu. Jadi menurut saya dashboard di Avanza baru ini sangat-sangat amat jauh lebih mewah ketimbang Avanza yang dulu. Ini setirnya udah mirip Toyota Race. Terus sekarang juga instrumen clusternya itu udah berbeda banget ya. Jadi dia udah ada 4,2 inch MID di tengah, bisa menampilkan average bahan bakar, range bahan bakar, terus juga bisa menampilkan jam digital yang bisa dirubah juga menjadi jam analog bentuknya gitu. Dan juga ada average speed, ada trip time, ada juga, nah kita juga di MID ini bisa ngatur-ngatur mulai dari display brightness, habis itu juga
mengatur dari si waktu di mobil ini ya, terus juga bisa ngatur displaynya. Mau misalnya apapun itu kita bisa atur di sini, dan juga kita bisa ngatur mengenai bunyi-bunyian di mobil ini. Misalnya kalau kalian ngerasa sensor-sensornya terlalu kencang, bisa dikecilin sebenarnya ya. Dan juga bunyi lampu sennya bisa diganti seperti ini. Ini bunyi yang kedua, mungkin kedengeran mungkin enggak, atau mungkin bunyi ketiga. Ini bunyi pertama, ini bunyi seperti Avanza yang dulu ya. Dan juga ini bunyi lampu sen ketiga. Nah gitu, sekarang udah canggih gitu. Dan juga di mobil ini tuh bisa ngatur seberapa sensitif kamera dari TSS nya tersebut gitu loh. Dan juga tentu saja dari segi desain speedometer ini menurut saya udah keren banget, udah kayak mobil-mobil kekinian. Dia udah Optitron ya, jadi kalau misalnya mobilnya mati, speedometernya juga akan mati jadi blackout gitu. Intinya keren banget. Dan juga mobil ini sudah memiliki AC digital, tapi baru ada pengatur seberapa dingin, walaupun bukan derajat ya, hanya seberapa dingin saja, dan pengatur kecepatan angin. Belum ada pengaturan arah semburan angin, apalagi belum dual zone, dan juga belum ada penunjuk suhunya. Jadi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan push start stop engine button, dan kita hanya perlu mengantongi atau menaruh kunci di bagian dashboard saja, dan kita hanya menginjak pedal rem, dan kita hanya dengan menekan tombol. Jadi sekarang sudah mudah sekali untuk menyalakan Toyota Avanza ini. Oke. Untuk transmisinya sendiri sekarang sudah CVT ya. Tadi seperti saya bilang CVT dengan virtual manual sebanyak 7 speed. Jadi bisa diatur-atur sendiri kalau misalnya kita mau nyalip segala macam. Tetapi saya menemukan kekurangan di transmisi ini. Ketika kita mau pindah dari P untuk turun ke bawah, misalnya mau ke R, mau ke N, mau ke D, itu terdapat kayak bunyi dek gitu. Jadi perpindahannya agak sedikit kurang halus. Jadi kalau misalnya awal-awal nih, kalau misalnya baru start gitu, ketika habis dipanasin akan ada bunyi dek gitu. Jadi saya waktu itu pas awal-awal masih rada kaget, oh ini kenapa? Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Oke, untuk rem tangannya sendiri, mobil ini masih menggunakan mechanical atau rem tangan by power, bukan by electric. Dan juga di sini ada laci penyimpanan di tengah yang kurang besar menurut saya, tapi cukup lah untuk naruh HP, untuk naruh duit-duit kecil. Terus habis itu di dekat rem tangan tadi ada lighter, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Jadi ada 2 airbag di curtain, 2 airbag di samping-samping sini, dan juga ada airbag di depan, di mana namanya di bagian penumpang depan gitu. Oke, beralih ke entertainment systemnya. Sekarang sudah berukuran 9 inci. Dan juga ketika kita pertama kali menyalakan entertainment system dari Avanza ini, akan ada pengingat tanggal genap atau ganjil. Sekarang tanggal 11 Januari, dan akan ada muncul today is an odd day, or misalnya kalau tanggal 12 nanti ada today is an even day, atau hari ini ada tanggal ganjil, hari ini ada tanggal genap. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan koneksi Bluetooth, radio, USB, M Toyota, dan T-Link. Oke, tapi mobil ini belum memiliki Apple CarPlay maupun Android Auto seperti yang ada di Veloz, tapi menurut saya sih cukup ya. Dan juga untuk kualitas dari sound mobil ini sendiri cukup bagus, bukan yang dibilang high quality banget enggak, tapi untuk ukuran mobil harga segini dan standar ini sudah lebih dari cukup, karena speakernya sekarang udah ada di depan, di belakang, dan ada tweeter 2 di depan. Oke. Beralih ke bangku baris kedua, menurut saya ini legroomnya sudah sangat enak sekali ya ketimbang Avanza yang dulu. Dan juga posisi duduknya sekarang bisa diatur karena ini udah reclining seat. Habis itu juga bisa maju mundur. Dan juga ini posisi mengemudi saya di depan. Kalau kata Fitra ini kan 177 ya, kalau saya sekitar 175, 174, bahkan nggak sampai. Tapi menurut saya ini legroomnya udah enak banget. Headroomnya juga masih ada ya kan. Dan juga memang kualitas dashboard dan juga kualitas door trimnya itu masih plastik-plastik, but it's okay lah harga segini. Dan juga sudah memiliki AC double blower ya kan di belakang. Jadi ada di sini ada puter-puterannya buat ngatur kecepatan anginnya, dan juga ini ada untuk flapnya untuk mengatur arah anginnya. Dan juga di bangku baris tengah ini bisa dijadikan, bisa ditarik, bisa dijadikan sebagai armrest. Ini kita tarik, terus kita dorong ke sini,
bisa dijadikan armrest dan ya cukup nyaman untuk perjalanan jauh juga. Kemarin saya ke Bandung juga enak banget mobil ini. Dan juga di belakang ada 2 buah colokan USB 2,1 ampere. Jadi istilahnya buat ngecas, nggak usah takut, nggak usah rebutan. Di bangku baris depan ada lighter, dan juga ada USB juga. Di tengah juga ada, dan di belakang tuh ada soket buat lighter juga. Jadi bisa pakai chargeran mobil yang dicolok-colok itu. Oke, untuk cup holder, saya menemukan sedikit kekurangan mengenai cup holder mobil ini. Karena baik di depan, di tengah, maupun di belakang itu cup holdernya banyak. Ada cup holdernya, tapi nggak besar. Jadi untuk botol-botol yang segini nih, ini tuh nggak muat. Jadi kadang kalau misalnya saya bawa botol ini tuh harus taruh di kaki karena cup holdernya benar nggak muat. Itu muat sebotol air mineral yang biasa ya pada umumnya. Nggak mau sebut merek. Pokoknya botol-botol air mineral yang 600 ml itu, yang inisialnya A, belakangnya A itu muat. Dan juga di sini ada cup holder juga. Jadi kalau misalnya cup holder di bagian pintu sebelah sini nggak muat, kita bisa taruh di sebelah sini. Dan ini adalah baris ketiga dari Toyota Avanza 2022. This is definitely sempit buat saya. Dengan ukuran badan saya yang tidak kecil ini sempit banget, kaki mentok, kepala kalau saya kesini juga mentok, terus juga sandarannya terlalu tegak. Menurut saya ini bukan buat orang dewasa yang ukurannya besar ya. Kalau misalnya buat anak-anak gitu yang masih 10-11 tahun ini is okay. Tapi kalau buat dewasa yang udah gede-gede badan ini susah. But masih memadai kalau misalnya buat jarak dekat banget ya. Kalau misalnya ini buat jarak jauh, ini tuh sempit. Oke, sekarang saya akan memberitahukan gimana impresi berkendara dari Avanza baru ini. Saya pakai seatbelt dulu, atur posisi, kita jalan. Oke, jadi impresi yang bisa saya berikan ke mobil ini adalah, yang pertama kali ternotis, setir mobil ini tuh ringan banget kalau misalnya kecepatan rendah. Tapi ini ada untungnya sih, buat manuver tuh enak banget. Tapi jadi kayak ringan banget gitu, kayak nggak ada beban di setirnya gitu. Jadi untuk tenaganya sendiri, mobil ini tuh enak banget ya untuk dalam kota ya. Jadi dia tidak menggebu-gebu, tapi masih dalam kategori yang agresif ketimbang lawan-lawannya. Dan juga menurut saya transmisi CVT-nya ini halus banget, perpindahan giginya nggak berasa, dan juga mengakibatkan mobil ini tuh sangat irit mobil ini tuh. Ini tuh rata-rata konsumsi bahan bakarnya kalau di dalam kota itu sekitar 13 km per liter. Dan kalau untuk luar kota sendiri itu saya pernah mengetes sampai sekitar 19,9 km per liter, bahkan sampai 20 km per liter. Dan juga itu udah termasuk golongan yang irit banget. Itu udah seperti low city car ya, seperti Brio segala macam 120. Dan juga untuk handlingnya, mobil ini sangat stabil karakternya. Jadi dia kalau di kemana-mana gesit, radius putarnya juga enak banget. Ini tuh radius putarnya tuh lebih bagus daripada seekor Yaris menurut saya. Dan juga untuk suspensi ya, jadi gini, suspensi mobil ini tuh kalau dibandingkan dengan Avanza yang lama itu udah yang advance dah, tapi belum termasuk kategori yang nyaman banget, itu enggak, masih sedikit keras. Tapi menurut saya ini it's okay. Untuk kalau dilihat dari perbandingan ketimbang Avanza yang lama nih udah jauh banget berkurang. Dan juga mobil ini sudah tidak terlalu limbung lagi ya. Mobil ini udah nggak terlalu limbung lagi. Kalau misalnya dipakai nikung di kecepatan yang cukup tinggi, masih ada sedikit limbung, but nggak yang bisa gini-gini banget, nggak. Ini enak banget. Dan juga untuk kekedapan kabinnya, ini yang saya suka. Bener-bener improvement jauh kalau untuk kekedapan kabin ya. Sudah sama seperti di kelas-kelasnya yang lain, seperti di Expander segala macam. Suara-suara dari luar, suara-suara ban itu sudah terminimalisir. Ingat kata saya, terminimalisir dengan baik. Bukan berarti yang kedap banget, enggak. Tapi kalau ketimbang Avanza yang dulu mah, ini the best. Toyota berhasil melakukan improvement yang luar biasa di mobil ini.
Dan juga untuk pengeremannya sendiri, untuk pengeremannya juga ini udah enak banget ya. Remnya pakem, sigap, dan juga akan lebih baik kalau misalnya rem belakang itu kita kasih cakram atau dikasih cakram oleh Toyotanya. Dan juga untuk fitur-fiturnya sendiri yang tadi udah ada TSS-nya itu udah enak banget, jadi kita istilahnya aman banget. Ya, tapi jangan juga melupakan unsur safety driving ya. Dan juga untuk posisi berkendaranya sendiri itu mobil ini sudah enak banget karena sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering. Bangku juga sudah bisa dinaik turunin, dan juga jadi kalau saya sih cocok ya, tangannya nggak terlalu jauh, kaki juga pas. Tetapi untuk ukuran saya yang agak besar, ruang kaki di bawah ini agak sedikit kecil, tapi bukan dalam kategori sempit nggak, tapi masih pas lah gitu, tapi agak sedikit kekecilan, agak kalau misalnya lebih besar lagi enak. Dan juga kekurangan dari mobil ini adalah steering feelingnya. Jadi ini karena electronic power steering ya, jadi kita kurang bisa mendapatkan feedback dari jalan dengan baik. Jadi kayak masih terlalu ringan menurut saya untuk sebuah mobil yang besar ini. Akan lebih baik lagi jika diberatkan sedikit, tapi jangan terlalu berat juga. Tapi ini enaknya kalau di tol, setir mobilnya akan memberat, jadi pengendalian mobil akan stabil, jadi setir nggak lari-lari. Ditambah kalau misalnya di tol juga tadi ada yang lane keep assist itu, otomatis feel berkendara kita di tol selain enak, nyaman, dan juga akan ada rasa aman. Oke, jadi kesimpulan apa yang bisa saya berikan terhadap All New Avanza 2021 ini? Menurut saya, Toyota Indonesia berhasil melakukan improvement yang luar biasa terhadap mobil ini, baik dari segi eksterior, interior, fitur-fitur, kenyamanan, suspensi, dan lain-lain. Toyota berhasil melakukan improvement dan hasilnya luar biasa jauh lebih baik ketimbang Toyota Avanza sebelumnya atau Toyota Avanza generasi kedua. Dan pertanyaan satu lagi, apakah dengan harga mendekati 300 juta, lebih tepatnya 293.700.000, mengingat potongan PPNBM 100% sekarang sudah tidak ada, mobil ini layak untuk dibeli atau tidak? Jawabannya adalah sangat amat layak untuk dibeli. Dan untuk nilai keseluruhan yang bisa saya berikan untuk mobil ini adalah kurang lebih 8-8,5 dari 10. Karena mengingat improvement yang luar biasa tersebut, dan mobil ini bisa banget jadi alternatif pilihan kalian para viewers apabila ingin membeli mobil yang tidak terlalu mahal tapi mendapatkan fitur yang melimpah, kenyamanan yang cukup lumayan, dan juga mendapatkan after sales yang luar biasa, karena mengingat Toyota adalah salah satu brand di Indonesia yang after salesnya sangat amat bagus. Oke, sekian dari saya, Adriel Ruben Matthew, mengenai review Toyota Avanza G TSS 15 CVT ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi kalian, bisa menjadi pertimbangan kalian untuk bisa segera meminang mobil ini. Terima kasih, saya izin pamit.